Eh, baik, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil proyek yang kami buat tentang robot beroda, yang dimana di sini kami akan menjelaskan desain, komponen-komponen yang digunakan, dan juga code program yang sudah kami buat. Jadi sebelum itu, izinkan untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwayan Iswara Pradana dengan NIM 231505108 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Dada Permana dengan NIM akhir 081 dan teman saya. Ada saya Putra Pratama dengan NIM akhir 037, teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Ketut Yoga Sanjaya dengan NIM 071. Baik, jadi yang pertama di sini kami akan menjelaskan desain yang sudah kami buat, di mana dijelaskan. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk menjelaskan tugas-tugas dari masing-masing anggota. Yang pertama di sini atas nama IKD Endra Permana di sini mendapatkan bagian untuk mendesain robot yang kami buat. Kemudian Putra Pratama di sini akan yang bertugas sebagai pembuat code program pada robot yang kami buat. Dan juga untuk saya sendiri di sini bertugas sebagai pada proses 3D printing untuk pembuatan bagian-bagian pada mobil robot yang kami buat. Dan yang terakhir, Ketut Yoga Sanjaya di sini bertugas sebagai penguji atau perekam untuk keberhasilan dari robot yang sudah kami buat. Jadi yang pertama di sini kami akan menjelaskan desain mobil mobil beroda yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kade Hendra Permana. Baik, izin share screen. Screen, Cak. Baik, jadi di sini untuk desain, di sini kami membuat desain sasisnya menggunakan satuan milimeter yang dimana kami membuat dua jenis desain, dua komponen desain. Yang pertama ada sasis beserta part-part pendukung untuk menopang Arduino-nya, dan juga ada bak belakang yang dimana ini berfungsi untuk menyimpan atau menaruh baterai pada bagian belakang eh, robot kami. Nah, untuk visualnya seperti ini. Jadi ini hasil jadi dari robot roda kami. Nah, jadi untuk detailnya, pertama sasis. Di sini eh, untuk bagian sasis desainnya seperti ini, yaitu kami membuat satu tempat untuk servo, dan dua juga empat tempat untuk mencapit roda dari Arduino kami. Lalu ini untuk bagian tengahnya, di sini adalah tempat untuk Arduino-nya. Dan juga nanti di belakang ini akan disambung dengan desain eh, bak ini. Ya, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan kelebihan, keunggulan, dan kekurangannya. Nah, yang dimana keunggulan dari robot yang kami buat yaitu yang pertama eh, ringan dan compact. Yang dimana hal ini sangat penting karena jika kami membuat mobil atau robot yang lebih terlalu besar, maka itu akan berpengaruh pada daya yang disalurkan atau kecepatannya juga, dan juga keseimbangan dari robot kami. Nah, jadi di sini desain kami sudah sangat baik dalam hal pemanfaatan ruang, yang dimana tidak ada celah yang begitu banyak yang tersisa pada mobil kami. Jadi semua celah diisi dan sudah dipikirkan matang-matang. Lalu eh, kelebihan lainnya yaitu di sini ada bak yang dimana ini juga adalah bak multifungsi, bisa digunakan sebagai wadah baterai. Nah, misalnya menggunakan baterai yang tersambung ke kabel ini bisa, ataupun menggunakan baterai VAP yang dimana nanti akan ditaruh juga di bak ini. Jadi bak ini multifungsi. Lalu untuk kekurangannya, yang dimana kekurangan pertama itu manajemen kabel yang berantakan.
manajemen kabel yang berantakan ini, maksud saya adalah eh, kabel-kabel ini masih menjuntang dan ada kemungkinan untuk tersangkut ataupun lepas karena ini eh, masih terlihat berantakan, tidak sesuai, tidak manajemennya kurang bagus. Nah, lalu eh, kekurangan lainnya yaitu karena ini menggunakan 4 dinamo yang berbeda dengan 4 kondisi roda yang berbeda. Jadi untuk saat codingnya kami harus menyesuaikan lagi untuk kecepatannya agar bisa berjalan lurus begitu karena saluran tenaga yang berbeda. Lalu kelemahan yang ketiga itu baknya terbuka, elektroniknya terbuka. Jadi jika robot mengalami crash atau tabrakan atau mungkin jatuh, eh, robot kami ini tidak memiliki pelindung atas atau tutup. Nah, jadi hal itu bisa menyebabkan beberapa kerusakan atau mungkin lepas dari kabel-kabel ini karena juga manajemennya yang kurang bagus. Oke, jadi itu sekian dari penjelasan desain. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang digunakan pada robot yang kami buat. Jadi di sini untuk komponen-komponen yang kami buat itu ada beberapa. Yang pertama kami menggunakan Arduino Uno. Kira-kira saya screen. Nih, biasanya. Baik, di sini kami menggunakan Arduino Uno yang dimana ini berfungsi sebagai otak utama dari mobil yang kami buat. Yang dimana ini adalah microcontroller yang akan menyimpan dan memproses kode program dan untuk membaca serta memberikan perintah pergerakan pada komponen-komponen lainnya. Kemudian selanjutnya di bawahnya itu terdapat motor controller atau driver motor yang dimana ini berfungsi sebagai jembatan antara Arduino dan dinamo motor. Yang dimana Arduino tidak akan mampu memberikan arus yang cukup kuat untuk memutar dinamo secara langsung. Nah, dengan ini maka kita dapat mengatur untuk arah putaran, baik itu maju, mundur, maupun belok, dan kecepatan keempat dinamo yang kami gunakan. Kemudian kami menggunakan sensor ultrasonik, yang dimana ini berfungsi sebagai mata mobil untuk mendeteksi objek, yang dimana sensor ini memancarkan gelombang suara ultrasonik dan menghitung waktu untuk mengukur jarak antara mobil dengan rintangan yang ada di depannya. Kemudian kami menggunakan motor servo. Di sini terpasang di bawah sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai leher atau yang dapat mengatur perputaran atau sudut tertentu untuk mengarahkan sensor yang kami gunakan yaitu sensor ultrasonik. Kemudian di sini kami menggunakan dinamo atau motor DC sebanyak 4 buah yang mana ini berfungsi sebagai penggerak dinamik dan mengubah energi listrik menjadi gerak putar sehingga ini berfungsi sebagai sistem pergerakan pada 4 roda agar dapat berputar. Kemudian di sini kami juga menggunakan baterai karena di sini belum terpasang. Di baterai ini berfungsi sebagai sumber energi listrik utama untuk seluruh sistem elektronik seperti Arduino, sensor maupun dinamo sehingga komponen-komponen tersebut dapat bergerak untuk menggerakkan mobil yang kami buat. Kemudian terakhir kabel jumper di sini kami menggunakan kabel male female. Kabel-kabel ini berfungsi untuk menghubungkan dan mengalihkan arus listrik serta data dari komponen. Baik, jadi seperti itu saja komponen-komponen yang kami gunakan dalam pembuatan mobil robot yang kami buat. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan kode program dari masing-masing yang kami buat. Untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya Putra Pratama. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan code-nya. Itu bisa di zoom sedikit atau nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak bisa. Oke, oke. Saya aja yang zoom. Oke, di sini ini yang pertama itu untuk dia itu maju. Di sini yang pertama itu khusus maju.
juga diapa-apain gitu, nggak ada mundur, belok atau fungsi buat servonya, pure untuk maju. Nah, bisa dilihat pada uh, line 11 sampai 14. Di situ untuk mengatur kecepatan motor atau bannya. Yang sebenarnya di situ kan harusnya rata 150 biar optimalnya lurus. Tapi karena putaran ban di sebelah kiri itu lebih pelan dibandingkan yang sebelah kanan, makanya yang sebelah kanannya kami turunin jadi 120, baru yang kirinya 100, tetap 150 agar seimbang dan berjalan lurus. Untuk delay setelah berputar, setelah dipasang baterai itu 2 detik. Oke, next Scott. Oke, di sini itu untuk membuat mobil agar berjalan seperti persegi, yang dimana ini fokusnya itu nanti akan belok ke kanan membentuk persegi. Oke, bisa langsung itu dilihat pada line 11 dan 12. Oke, itu 11 dan 12 di atas. Itu tuh waktu majunya itu 1 detik. Jadi jaraknya tuh gak terlalu jauh. Kemudian waktu beloknya itu ada di 525. Yang dimana itu udah pas buat membentuk uh, sudut siku-siku 90 derajat. Sebelumnya dicoba di 400, cuman masih kurang, dan nyoba di 600 itu kelebihan. Jadi pasnya tuh di 525. Kemudian pada line 18 sampai 22 di situ sama seperti maju tadi agar seimbang menggunakan 150 untuk kiri, sedangkan yang kanan 120. Kemudian ada di line 29 itu delaynya, itu digunakan yang tadi itu yang 525, ada waktunya berhentinya 300 mili detik setiap habis belok terus maju lagi gitu. Ini fokusnya belok kanan. Ya, kurasa itu aja. Next, Scott. Oke, di sini code yang ketiga itu untuk membuat mobil atau motornya itu bergerak, membuat lingkaran. Yang dimana itu memiliki jeda 2 menit setelah baterainya dihubungkan. Kemudian ada bisa dilihat pada line 20 sampai 27, di mana ini ban kirinya lebih banyak kecepatannya, yaitu 185, sedangkan ban kanannya itu 55, yang dimana nanti rodanya itu atau kendaraannya itu berputar mengikuti arah jarum jam yang itu berlingkar ke kanan gitu. Next code yang code keempat. Oke, code keempat dan terakhir di sini tuh nanti digunakan untuk menguji mobil untuk melewati beberapa rintangan seperti rintangan sederhana dan kompleks. Yang pertama itu bisa dilihat pada line 26 sampai 28. Di situ tuh pada line 26 sampai 28 di situ nanti setelah servonya mendeteksi entah itu jalannya bagaimana, nanti arah putarannya juga berbeda-beda, ada 400 milisecond, 700 dan 1200 untuk putar balik langsung. 400 tuh cuman kayak serong dikit, serong tajam pas 700 gitu. Kemudian oke, kecepatan motornya di sini belum diupdate, yang mana masih menggunakan semua pada line 41 sampai 45 itu masih gunain 150 semua, belum sesuaiin, lupa diupdate sebenarnya. Oke, next ke bawah.
Ya, di sini juga masih belum diupdate. Pada video kami menggunakan 20 jaraknya 20 cm, bisa dilihat pada line 50, nah 58. Di situ kan masih 30. Nah, itu tuh rasanya kejauhan. Jadi kami turunin sebenarnya tuh ke 20 biar kayak lebih dekat gitu. Mundur, setelah mundurnya juga 300 milisecond, terus ke bawah lagi. Oke, op. Nah, di sini tuh servo kami tuh gunain 3 sudut. Ada 5 sudut, sorry. Ada 0 derajat, 60, 90, 120, dan 150. Yang dimana tuh biar servonya bisa melihat ke kiri, serong, lurus ke depan, serong kanan, dan kanan gitu. Biar kayak lebih presisi nanti cari jalannya. Oke, next. Lanjut ke bawah. Oh, itu aja sih yang bisa dijelasin dari gunain servonya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Putra atas penjelasan. Selanjutnya eh, akan menjelaskan mengenai hasil dari uji coba kami untuk beberapa kondisi seperti yang pertama itu robot bergerak lurus, kemudian robot bergerak untuk lintasan persegi, robot bergerak untuk lintasan lingkaran, dan juga robot menghindari rintangan sederhana, dan juga terakhir robot menghindari rintangan kompleks. Yang dimana ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ketut Yoga Sanjaya. Baik, bagian ini saya akan menjelaskan uji coba robot beroda yang telah kami buat. Jadi, pada pengujian pertama, robot diuji untuk bergerak lurus. Jadi, robot dijalankan dengan kecepatan motor kanan dan kiri yang seimbang, sehingga robot dapat bergerak maju tanpa berbelok. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan seluruh motor dapat bekerja dengan baik dan arah gerak robot tetap stabil. Nah, selanjutnya robot diuji untuk bergerak membentuk lintasan persegi. Jadi pada program robot bergerak maju selama beberapa detik, kemudian melakukan belokan sekitar 90 derajat. Gerakan ini diulang sebanyak 4 kali hingga membentuk pola persegi. Pengujian ini bertujuan untuk melihat ketepatan kontrol arah dan sinkronisasi motor saat melakukan manuver belok. Nah, selanjutnya eh, dilakukan pengujian lintasan lingkaran. Pada mode ini robot menggunakan perbedaan kecepatan roda kanan dan roda kiri. Motor sebelah kiri dibuat lebih cepat dibanding motor sebelah kanan, sehingga robot bergerak melingkar ke arah kanan. Pada coding program, seperti yang dijelaskan oleh Putra, untuk yaitu code set speed-nya itu untuk mengatur kecepatan masing-masing motor, lalu semua motor dijalankan menggunakan perintah code forward dari hasil pengujian robot. Jadi robot mampu bergerak membentuk pola lingkaran dengan stabil. Nah, selanjutnya yaitu pengujian menghindari halangan sederhana. Jadi robot menggunakan sensor untuk mendeteksi objek di depannya. Ketika sensor membaca jarak tertentu, robot akan berhenti sementara lalu berbelok untuk menghindari penghalang tersebut. Pengujian ini menunjukkan bahwa sensor dan sistem kontrol robot dapat bekerja sesuai program. Nah, dan yang terakhir yaitu menghindari halangan kompleks. Pada bagian ini terdapat beberapa objek penghalang pada lintasan robot. Robot harus mendeteksi lebih dari satu objek dan menentukan arah gerak secara berulang agar tidak bertabrakan. Dari hasil percobaan, robot berhasil melewati seluruh halangan dengan baik sesuai program yang telah dirancang. Dari seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan robot beroda ini berhasil menjalankan fungsi dasar sesuai tujuan proyek, yaitu
mampu bergerak mengikuti pola lintasan dan menghindari halangan menggunakan sensor. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Jadi sekian hasil uji coba kami dan hasil proyek yang sudah kami buat mengenai robot beroda. Jadi apabila ada salah kata selama kami melakukan presentasi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi. Santi.